Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil analisis kami tentang analisis data berkala dengan metode semi-average untuk prediksi pendapatan atau keuntungan pada studi kasus PT Mitsubishi Indonesia. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Dengan saya Rahmat Febrian Salim dengan NIM 17200-586. Saya Atur Fawres Wibawa dengan NIM 17200-283. Saya Muhammad Reza Mahendra dengan NIM 172000628. Dan saya sendiri Jihad Naufal Fakhrullah dengan NIM 17200-733. Selanjutnya akan kami bawakan materi. Yang pertama, landasan teori. Pengertian analisis data berkala. Analisis data berkala adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui gerak perubahan atau perkembangan nilai dari suatu variabel sebagai akibat dari suatu perubahan waktu. Contohnya, dalam analisis ekonomi dan lingkungan bisnis, biasanya digunakan analisis data berkala untuk meramal atau forecasting nilai suatu variabel pada masa lalu dan masa yang akan datang berdasarkan kecenderungan dari perubahan nilai variabel tersebut. Analisis data berkala bertujuan untuk yang pertama, meramal atau forecast nilai suatu variabel pada suatu waktu tertentu. Yang kedua, mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu. Selanjutnya, komponen data berkala. Yang pertama, tren, yaitu gerakan berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Selanjutnya, varian siklus, yaitu ayunan tren yang berjangka panjang dan agak sedikit teratur. Lalu, varian musim, yaitu ayunan di sekitar tren yang bersifat musiman dan kurang lebih teratur. Dan terakhir, variasi tidak tetap atau irregular, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Ciri tren sekuler. Tren dilambangkan T atau tren sekuler adalah gerakan dalam deret berkala yang berjangka panjang, lamban, dan cenderung menuju ke satu arah, menaik dan menurun. Umumnya meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun atau lebih. Tren sekuler dapat disajikan dalam bentuk yang pertama persamaan tren, baik persamaan linear maupun persamaan non-linear. Yang kedua, gambar atau grafik yang dikenal dengan garis atau kurva tren, baik garis lurus maupun garis melengkung. Tren digunakan dalam melakukan peramalan atau forecasting. Metode yang biasanya dipakai antara lain adalah metode semi-average dan metode least square. Sudah mulai. Selanjutnya, metode semi-average. Metode semi-average dapat digunakan untuk keperluan peramalan atau forecasting dengan membentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Metode ini dapat digunakan dengan jumlah data ganjil maupun genap. Dalam analisis tren ini, unsur subjektivitas mulai dihapuskan karena teknik peramalannya sudah menggunakan perhitungan-perhitungan. Langkah-langkah metode menggunakan tren semi-average. Berikut langkah-langkah dalam mengaplikasikan metode tren semi-average untuk peramalan. Yang pertama, kelompokkan data menjadi dua kelompok dengan jumlah tahun dan jumlah deret berkala yang sama. Yang kedua, hitung semi total tiap kelompok dengan jalan menjumlahkan nilai deret berkala tiap kelompok. Tiga, carilah rata-rata hitung tiap kelompok untuk memperoleh setengah rata-rata atau semi-average. Yang keempat, untuk menentukan nilai tren linear untuk tahun-tahun tertentu dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. Untuk bagian metode penelitian. 1. Contoh bahan penelitian. Bahan penelitian yang digunakan adalah contoh data penelitian di PT Mitsubishi Indonesia selama jangka waktu 10 tahun. Yang disajikan dalam bentuk tabel yang muat data tahun serta jumlah pemasukan pada setiap tahunnya. Jadi pada tahun 2012, pendapatannya sebesar 145 juta, 2013 pendapatannya sebesar 136 juta, 2014 total pendapatannya 109 juta, 2015 162 juta, dan 2016 126 juta, 2017 125 juta, 2018 137 juta, 2019 180 juta, 2020 150 juta, 2021 128 juta,
Kedua, metode. Metode penelitian yang digunakan adalah metode perkembangan yang dimana sesuai dengan analisis data berkala, yaitu yang bertujuan untuk mengetahui gerakan perubahan serta perkembangan nilai suatu variabel sebagai akibat dari perubahan waktu. Kemudian pada bagian pembahasan dan hasil penelitian. 1. Analisis data. Dari tabel di atas dapat diketahui perkembangan naik turunnya pendapatan selama 10 tahun dalam diagram berikut. Dua, pembahasan. Untuk pembahasan, kita akan menggunakan metode data berkala dengan semi-average. Pertama-tama, data akan kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Kedua, menentukan tahun dasar data tengah-tengah masing-masing kelompok, yakni 2017 dan 2020. Kemudian, menghitung semi total. Kelompok 1, dari tahun 2012 sampai 2016, totalnya tadi itu adalah 678 juta. Kemudian kelompok 2 mulai dari tahun 2017 sampai 2021, yaitu totalnya adalah 760 juta. Kemudian menghitung semi average. Kelompok 1, totalnya itu tadi adalah 678 juta, dibagi 5. Maka hasilnya adalah 135,6 juta. Kemudian kelompok 2, dengan nilai total 760 juta, dibagi 5, maka hasilnya adalah 150 XA atau nilai X kelompok 1 dengan nilai 0 di tahun dasar, kemudian menentukan XB atau nilai kelompok 2 dengan nilai 0 di tahun dasar. Dari formula persamaan garis tren, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, menentukan nilai A, yaitu adalah 135,6 juta atau 152 juta untuk nilai A. Bisa dipilih antara semi average kelompok 1 atau 2. Kemudian menentukan nilai B, yaitu 152 juta, dikurangi 135,6 juta, dibagi 5, maka didapatkan angka yaitu 3,28. Baik, yang ketiga yaitu hasil pembahasan. Berikut ini adalah hasil pembahasan yang disajikan dalam bentuk tabel. Jadi untuk tahunnya 2014 yaitu nilai X pada tahun dasar, yaitu pada 2014 itu 0 dan 2019 itu 0, karena ini merupakan tahun dasar. Jadi diperoleh dari hasil tabel di atas, yaitu dengan persamaan garis tren Y sama dengan A ditambah BX, maka didapat hasil Y sama dengan 135,6 juta ditambah 3,28X, atau dengan cara lain yaitu Y sama dengan A ditambah BX, Y sama dengan 152 ditambah 3,28X. 4. Peramalan. Dari hasil pembahasan tersebut, maka dapat dilakukan peramalan untuk memperkirakan jumlah pendapatan pada tahun berikutnya. Jika kita mencoba misalkan meramal pendapatan untuk tahun berikutnya, yaitu 2022, maka 1. Untuk tahun dasar 2014, Y 2022 sama dengan 135,6 juta, ditambah 3,28 dikali N atau jumlah tahun, yaitu dari 2014 sampai 2022, yaitu totalnya adalah jaraknya 8 tahun, maka dikalikan 8, maka hasilnya adalah 161,84 juta. Kemudian untuk tahun dasar 2019, Y 2022 sama dengan 152 juta dikali 3,28 dikali jangka tahunnya, yaitu mulai dari 2019 sampai 2022, yaitu 3 tahun, maka dikali 3, maka totalnya itu adalah 161,84 juta. 5. Hasil penelitian. Hasil penelitian yang didapat dari pendapatan PT Mitsubishi Indonesia adalah adanya volume naik turun pendapatan selama 10 tahun, serta dapat diprediksi pendapatan pada tahun berikutnya dengan metode peramalan. Jadi pada tahun 2022,
diprediksi total pendapatannya itu adalah 161,84 juta. Baik, aplikasi data pada Excel dan SPSS. Yang pertama, langkah-langkah moving average pendapatan pada Excel. A. Masukkan data berkala 10 tahun ke depan pendapatan PT Mitsubishi Indonesia. B. Pilih data pada menu utama. C. Pilih data analisis. D. Ketika kotak analisis tools, pilih moving average. E. Pada kotak input range, sorot pada range B3 dan B12. Yang pertama, pada kotak interval, ketik 3 jika 3 periode. 2. Pada kotak output range, ketik C3. 3. Berikan tanda cek pada chart output. 4. Kemudian OK. Berikut adalah tabel data hasil moving average pendapatan pada Excel. 3 adalah diagram data hasil moving average pendapatan pada Excel. 4. Langkah-langkah forecasting pendapatan pada Excel. A. Masukkan data berkala 10 tahun pendapatan PT Mitsubishi Indonesia. B. Arahkan kursor pada sel B13. C. Pilih eliminasi pada menu utama. D. Klik FX. Yang pertama, pada select kategori, pilih statistical. 2. Pilih pada select a function, pilih forecast, kemudian klik OK. Ketika di kotak dialog muncul, pertama, pada kotak X, ketik 11. 2. Pada kotak kenaun Y, sorot pada range B3 dan B12. Dan pada kotak kenaun X, sorot pada range A3 dan A12. Kemudian klik OK. Berikut adalah data table hasil forecasting pendapatan pada Excel. 6. Langkah-langkah moving average pendapatan pada SPSS. A. Masukkan data berkala 10 tahun pendapatan PT Mitsubishi Indonesia. B. Pada menu variable view, masukkan nama tahun dan pendapatan, kemudian klik data view. C. Pada menu data, pilih define date and time. Pada kotak dialog define date, pilih years, kemudian masukkan tahun awal data. Klik OK. D. Pada menu transform, pilih create time series. E. Masukkan pendapatan ke kotak variabel. Pada bagian function, pilih prior moving average. Masukkan angka 3 untuk periode 3 tahunan dan pada kotak span, klik change dan OK. 7. Berikut adalah tabel data hasil moving average pendapatan pada SPSS. A adalah tabel hasil data inputnya dan B adalah tabel data hasil outputnya. Yang ke-8, langkah-langkah forecasting pendapatan pada SPSS. A. Masukkan data pendapatan PT Mitsubishi Indonesia. B. Pada menu analyze, pilih forecasting, kemudian pilih create traditional models. C. Kotak dialog time series, modeler muncul. Pada bagian variabel, masukkan pendapatan ke kotak dependent variables dan tahun pada kotak independent variable. Pada statistik, pilih model statistik yang ingin ditampilkan dengan data centang serta beri tanda centang pada display forecast. Pada bagian plots, beri tanda centang pada plot yang ingin ditampilkan. Pada bagian save, beri tanda centang pada description yang ingin ditampilkan. Pada bagian option, pilih first case after end of estimation period show as specific date. Kemudian masukkan tahun 2022 atau tahun ke-11 pada kotak here. Oke, klik OK. Dan yang ke-9, data hasil forecasting pendapatan pada SPSS.
A adalah tabel input pendapatan dan B adalah tabel model fit. C adalah tabel model statistik dan D adalah tabel forecast. E adalah diagram hasil forecasting. Gue ya. Ini gua nih. Iya. Kesimpulan. 1. Metode trend semi-average dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk suatu persamaan, seperti analisis regresi. 2. Dari contoh data penelitian di atas diperoleh A. Terjadinya volume naik turun pada pendapatan atau tidak tetap. B. Melalui metode semi-average, maka pendapatan untuk tahun berikutnya dapat diprediksi atau diramalkan. Sekian dari kelompok kami. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.